wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yuslaha bulaha. Hamdan wa syukron lillah, kita dapat berkumpul kembali pada mata kuliah filsafat ilmu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengampu salah satu tugas filsafat ilmu, yaitu mereview salah satu buku. Tokoh yang dibahas dalam tulisan kali ini merupakan seorang sufi, teolog, dan filsuf terbesar dalam Islam. Namanya Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali, dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 1058 di kota Khorasan, tepatnya di desa Ghazala, pinggir kota Tus yang terletak di bagian timur laut negara Iran, dekat dengan kota Mashhad, ibu kota wilayah Khorasan. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali ini merupakan khazanah tasawuf yang dikenal secara luas di kalangan umat Islam. Selain karena pribadinya yang menonjol dan disebut-sebut sebagai mujaddid atau pembaharu dalam agama, juga karena uraian dalam Ihya ini dekat dengan alam dan kehidupan muslim, seperti persoalan ritual, akhlak, maupun sosial. Oke, kita lanjut pembahasan dalam aplikasi PowerPoint. Imam Al-Ghazali membagi tasawuf itu menjadi dua. Yang pertama ilmu muamalah dan yang kedua ilmu mukasyafah. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali bahwa pembahasan dalam Ihya ini memang ditekankan dalam wilayah muamalah. Yang dimaksud dengan muamalah yaitu ilmu amal perbuatan yang selain harus diketahui, ia dituntut untuk diamalkan, baik secara lahir ataupun batin. Sedangkan ilmu mukasyafah menurut Al-Ghazali itu metode pengetahuan melalui sarana kalbu yang bening atau pemahaman intuitif langsung. Yang dimaksud yaitu bagaimana cara hubungan ibadah kita dengan Allah itu terbuka. Ini terjadi jika seseorang hamba yang kedudukannya sudah sampai ma'rifat. Nah, inilah posisi Ihya Ulumuddin yang membuatnya menjadi rujukan awal yang penting dalam mengenal khazanah tasawuf, yakni sebagai jembatan yang menghubungkan dengan aspek syariat lahir dengan aspek esoteris ataupun tasawuf dalam Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, ja'a taswirul kitab bisuwaril fiqhi talatufan fi istidrajil qulub. Yang berarti kitab Ihya ini berisi ajaran-ajaran tasawuf yang ditulis dengan menggunakan genre penulisan kitab fikih, yaitu dilakukan agar dapat menarik minat orang-orang untuk membacanya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi pembahasan dalam 4 bagian besar atau disebut dengan rubu', dan masing-masing rubu'nya terdapat 10 kitab di dalamnya. Keempat rubu' itu adalah rubu' ibadah, yang kedua rubu' adat kebiasaan, yang ketiga rubu' al-muhlikat, serta yang terakhir rubu' al-munjiyat. Di dalam rubu' ibadah terdapat 10 kitab. Yang pertama kitab ilmu, kitab akidah, kitab taharah, kitab ibadah, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab tilawah Quran, kitab zikir dan doa, dan kitab tartib wirid. Lalu yang kedua ada rubu' adat kebiasaan, yang terdiri dari atas 10 kitab pula. Yang pertama kitab adab makan, kitab adab pernikahan, kitab hukum berusaha, kitab halal dan haram, kitab adab berteman dan bergaul, kitab uzlah, kitab bermusafir, kitab mendengar dan merasa, kitab amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta kitab akhlak. Lalu yang ketiga, rubu' al-muhlikat, yang artinya perbuatan yang membinasakan, yang terdiri dari atas 10 kitab pula. Yang pertama kitab keajaiban hati, kitab bahaya nafsu, kitab bahaya syahwat, kitab bahaya lidah, kitab bahaya marah, dendam dan dengki, kitab bahaya dunia, kitab bahaya harta dan kikir, kitab bahaya pangkat dan ria, serta kitab bahaya takabur dan ujub, dan kitab bahaya terpedaya. Dan yang terakhir ada rubu' al-munjiyat, yang artinya perbuatan yang menyelamatkan, yang terdiri dari atas 10 kitab pula. Yang pertama kitab taubat, kitab sabar dan syukur, kitab takut dan berharap, kitab fakir dan zuhud, kitab tauhid dan tawakal, kitab cinta, rindu, senang dan ridho, kitab niat, jujur dan ikhlas, kitab muraqabah dan muhasabah, kitab tafakur, serta yang terakhir kitab mengingat mati. Dan itulah bagian-bagian 4 besar dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu kitab bahaya lidah yang terdapat di dalam rubu' al-muhlikat,
yaitu perbuatan yang membinasakan. Sesungguhnya lidah itu kecil bentuknya, tapi besar ketaatannya dan dosanya. Karena kufur dan iman tidak bisa terang kecuali dengan persaksian lidah. Dan kufur serta iman adalah puncak taat dan durhaka. Maka dari itu dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai kitab bahaya-bahaya lidah, ada beberapa penjelasannya. Yang pertama tentang besarnya bahaya lidah dan keutamaan diam. Yang kedua tentang sesuatu yang padanya diperbolehkan dusta. Yang ketiga tentang waspada dari berdusta dengan kata-kata sindiran. Yang keempat tentang mengumpat dan tidak terbatas atas lidah dan sebab mendorong pada mengumpat. Yang kelima tentang pengharaman mengumpat dengan hati. Yang keenam tentang alasan yang memperbolehkan mengumpat. Yang ketujuh tentang mengadu domba dan terakhir tentang memuji. Itulah ada beberapa ringkasan yang saya ringkas dalam kitab Bahaya Lidah. Yang pertama tentang besarnya bahaya lidah dan keutamaan diam. Man somata naja. Barang siapa yang diam, niscaya ia akan selamat. Orang Badui datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah saya kepada amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga." Maka Rasulullah SAW bersabda, "At'imil ja'i'a wa asqiz zuman wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa illam tutiq fakuffa lisanaka illa min khair." Yang artinya berilah makanan kepada orang yang lapar, berilah minuman kepada orang yang dahaga, suruhlah berbuat kebaikan dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Jikalau kamu tak sanggup, maka cegahlah lidahmu kecuali dari kebaikan. Maka di sini Rasulullah memerintahkan kita untuk milih dalam mengucapkan. Karena ini bahaya jika lidah kita tidak dibatasi, tidak dimanage. Akan menyakitkan hati orang lain kah? Akan tersinggung kah? Atau hal lainnya. Lalu ada hadis, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata benar atau hendaklah ia diam. Diam di sini dalam artian bukan berarti kita menjadi introvert atau saat kita ditanya kita diam. Saat orang lain melakukan kesalahan, kita diam. Bukan berarti seperti itu. Akan tetapi diam di sini yaitu mengatakan, memilah-milih apa yang harus kita hendak ucapkan atau yang tidak perlu kita ucapkan. Bahaya yang kedua dari besarnya lidah yaitu pembicaraan yang berlebihan. Ada seseorang yang memuji Rasulullah, lalu seseorang itu memperpanjangkan dalam perkataannya. Rasulullah bersabda, "Ma utiya rajulun syarram min fadlin fi lisanihi." Yang artinya, tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih jelek daripada kelebihan dalam lidahnya. Jadi Rasulullah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam perkataannya, yang melebih-lebihkan sesuatu padahal ia tidak sampai seperti itu. Lalu ada Abu Darda melihat seorang wanita yang panjang lidahnya. Yang panjang lidahnya ini maksudnya banyak berbicara ya. Lalu ia berkata, "Jikalau wanita itu bisu, niscaya ia lebih baik baginya." Ada bahaya yang selanjutnya yang ketiga yaitu perbantahan dan perdebatan. Muslim bin Yasar berkata, "Jauhilah perbantahan, sesungguhnya perbantahan itu adalah saat bodohnya orang alim dan saat perbantahan syaitan mengharapkan tergelincirnya." Dan Malik bin Anas berkata pula, "Perbantahan itu mengeraskan hati dan menimbulkan kedengkian." Dan ini bahaya perdebatan dan perbantahan. Rasulullah bersabda, "La tumari akhaka wa la tumazihuhu wa la tu'idhu maw'idan fatukhlifuhu." Yang artinya janganlah kamu membantah saudaramu, janganlah kamu bersenda gurau dengannya, dan janganlah kamu memberi janji kepadanya dengan suatu janji lalu kamu tidak menepatinya. Umar bin Khattab berkata, "Janganlah kamu mempelajari ilmu karena 3 hal. Yang pertama, janganlah kamu mempelajarinya untuk berbantah-bantahan dengannya. Yang kedua, janganlah kamu mempelajarinya untuk berbangga-bangga dengannya.
Dan yang terakhir, janganlah kamu mempelajarinya untuk ria dengannya. Jadi ini, niat sangat penting bagi kita dalam menuntut ilmu ya. Jangan sampai kita menuntut ilmu karena berkeinginan, saya ingin membanggakan diri dari orang lain, saya ingin merasa pintar dari orang lain. Janganlah mempunyai niat seperti itu dalam mencari ilmu. Nah, dari bahaya perbantahan dan perdebatan akan menimbulkan bahaya yang selanjutnya, yaitu pertengkaran. Rasulullah SAW bersabda, "Man jadala fi khusumah bi ghairi amin, lam yazal fi sukhtillah hatta yangzi'a." Yang artinya, barang siapa berdebat dalam suatu pertengkaran tanpa ilmu, niscaya ia senantiasa dalam kemurkaan Allah sehingga ia mencabut. Ini bahaya pertengkaran. Jika seseorang yang tidak dapat menahan lidahnya dalam permusuhan, nah ia akan menimbulkan pertengkaran. Karena permusuhan itu memanaskan dada atau mengobarkan kemarahan. Jika marah berkobar, maka ia akan lupa apa yang ia dipertentangkan. Nah, hanya tinggal kedengkian di antara dua orang tersebut. Bahaya yang selanjutnya yaitu berkata keji, memaki, serta mengutuk. Rasulullah bersabda, "Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi." Yang artinya orang mukmin itu bukan pencaci maki, pengutuk, orang-orang yang berkata keji dan orang yang berlidah kotor. Dan al-jannatu haramun ala kulli fahishin ayyudakhilaha. Artinya surga itu haram atas setiap orang yang berkata keji untuk memasukinya. Seperti dalam riwayat, min akbaril kabair ayyasubba rajulu walidayhi. Yang artinya termasuk dosa besar yang paling besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Nah, lalu jangan pula kita mencaci maki orang yang sudah mati atau meninggal. Ada orang seperti ini menghadap kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang diperbuat oleh dia, mudah-mudahan ia dikutuk oleh Allah. Lalu Aisyah menjawab, mudah-mudahan Allah merahmatinya karena ia sudah meninggal. Nah, lalu bagaimana terjadi ini? Rasulullah bersabda, "La tasubbul amwata fa innahum qad afdu ila ma qaddamu." Janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang telah mati, karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada yang diperbuat oleh mereka. Jadi jangan kita mendoakan yang tidak baik terhadap orang yang sudah meninggal. Kita doakan saja, walaupun kita merasa kesal kepada dirinya, walaupun dia mempunyai kesalahan besar kepada kita, doakan saja. Bahaya yang selanjutnya yaitu mengejek dan menertawakan. Bisa dikaitkan dengan bersanda gurau, ya, mengejek atau menertawakan. Contohnya dalam suatu kumpulan perempuan-perempuan ABG nih misalnya, datanglah teman dengan dandanan menor, lah ia diketawain lah, diejek gitu. Padahal niat teman-temannya hanya canda, tapi kan tidak tahu yang diejek itu dia merasa sakit hati atau tidak. Atau contoh yang lain, di dalam kelas ada salah seorang murid yang ia introvert banget di kelas. Dia tidak mau bicara atau gimana, tidak mau bersosial. Itu emang sifatnya seperti itu. Nah, ia sering ditertawakan sama teman-temannya karena dengan sikapnya seperti itu. Diejek lah atau gimana. Padahal ia tidak tahu, hanya gurunya yang tahu bahwa ia ahli di dalam bahasa Inggrisnya. Itu dia paling pintar gitu dari teman sekelasnya, walaupun dengan sifatnya itu introvert gitu. Bahaya selanjutnya dari besarnya lidah ialah menyiarkan rahasia. Membuka rahasia itu dilarang karena akan menimbulkan sakit hati, menyakitkan, dan meremehkan hak kenalan-kenalan dengan teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, "Idza haddasa ar-rajulul hadits summa ktafata fahiya amanah." Yang artinya apabila seseorang berbicara suatu pembicaraan, kemudian ia berpaling, maka itu adalah amanah. Dan al-hadis bainakum amanah. Pembicaraan antara kamu adalah amanah. Jadi jangan kita menyiarkan rahasia. Contohnya, kita sering dijumpai lah teman sedang curhat kepada temannya.
Nah, temannya ini malah menyiarkan rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain yang sudah diberi amanah, tidak boleh dikasih tahu oleh siapapun. Penjelasan selanjutnya tentang hal yang diperbolehkan berdusta. Rasulullah bersabda, "Laisa bikadzabin man asraha baina tsnaini faqala khairan aw nama khairan." Yang artinya, tidaklah dikatakan pendusta orang yang menamaikan antara dua orang yang bertikai, lalu ia mengatakan yang baik atau ia menambahkan yang baik. Nah, jadi jika ada orang yang berniat untuk mendamaikan antara dua orang, itu tidak apa-apa, asalkan tidak berlebih. Gitu. Atau contoh lain, misalnya ada orang yang ingin membunuh yang akan masuk ke dalam salah satu rumah. Ia tahu ia akan membunuh. Gitu. Lalu dia bertanya, "Apakah kamu melihat orang ini di rumah ini?" Gitu. Lalu beliau menjawab, "Tidak, saya tidak melihat." Padahal ia tahu bahwa orang itu ada di dalam rumah. Gitu. Nah, itu yang diperbolehkan berdusta. Itu untuk menyelamatkan seseorang. Gitu. Atau misalnya dengan tidak mau menyakiti hati. Contohnya, seorang istri bertanya kepada suaminya, "Enak tidak pasakan saya?" Lalu suaminya menjawab, "Enak sekali pasakanmu istriku." Nah, padahal menurutnya itu terlalu asin atau gimana ya gitu, tidak terlalu enak di mulutnya. Nah, itu boleh berdusta dengan niat tidak ingin menyakitkan hati orang lain atau tidak ingin menyakitkan hati seorang istri. Penjelasan selanjutnya tentang waspada dari berdusta dengan kata-kata sindiran. Nah, ini bisa dimasukkan dengan bersenda gurau. Rasulullah SAW bersabda pula, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati liyudahika bihan nas bahwi biha finnari ab'ada minat thuraya." Yang artinya sesungguhnya seseorang mengatakan dengan suatu perkataan untuk membuat manusia tertawa, maka ia jatuh dalam neraka karenanya lebih jauh daripada bintang suraya. Nah, ini jadi saat berkumpul dengan teman-teman dekat, ngobrol sana sini, canda tawa sana sini, lalu teman bilang seperti ini contohnya, misalnya si Ulfa suka kentut di mana aja gitu. Nah, padahal kan nggak seperti itu. Nah, itu bisa jadi akan menimbulkan sakit hati lah, atau dengan berdusta dengan kata-kata sindiran agar teman-teman yang lain menertawakan, ya tertawa dengan candaan seperti itu. Yaitu harus diwaspadai jika bersenda gurau. Mengumpat itu tidak ada batas lidah. Ya, jadi misalnya kayak gini, orang itu penek banget ya. Nah, itu tuh adalah salah satu mengumpat gitu, kata Rasulullah. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang pengharaman mengumpat dengan hati. Maksud pengharapan mengumpat dengan hati ini yaitu mempunyai buruk sangka terhadap orang lain, atau kita mah dengan suuzon ya perkataannya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, sebagian sangkaan itu adalah dosa. Nah, ini sangkaan ini kita punya buruk sangka terhadap orang lain. Misalnya, orang ini kayaknya pelit deh. Nah, padahal kan kita belum tahu, belum kenal dengan orang tersebut. Orang ini kayaknya sombong deh. Nah, itu udah punya buruk sangka terhadap orang lain. Padahal tidak perlu seperti itu sebelum kita mengenal orang tersebut. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang alasan yang memperbolehkan untuk mengumpat. Contohnya dengan seorang hakim dengan perbuatan aniaya, khianat, atau mengambil uang suap, jadi diperbolehkan kita untuk mengumpat karena itu untuk mengemukakan kebenaran. Lalu contoh yang lain, misalnya kita membeli budak atau abid zaman yang dulu. Nah, kita tahu abid itu mencuri barang atau uang orang lain. Nah, dengan demikian kita tidak boleh untuk menutup-nutupinya. Kita harus mengemukakan bahwa abid itu telah mencuri uang atau barang orang lain. Gitu. Lalu selanjutnya contoh mengumpat yang diperbolehkan. Misalnya ada julukan
atau landian. Seperti contohnya jika zaman dulu Al-A'raj dijuluki dengan si pincang gitu. Nah kalau misalnya zaman sekarang ada si bolot, kalau artis-artis gitu ya, nah itu udah diberi julukan yang sudah mendunia lah gitu, yang sudah diketahui orang banyak. Itu tidak apa-apa mengumpat, yang diperbolehkan. Nah kifarat dari mengumpat, jika kita ingin memohon ampunan dari Allah atas mengumpat, kita harus meminta maaf dari orang-orang yang sudah diumpati atau yang sudah kita bicarakan. Seperti dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafaratu maniktab tahu antas tagfirolah, yang artinya kifarat atau penembus dosa orang yang kamu umpat adalah kamu memohon ampunan baginya. Nah ini sudah jelas Rasulullah berkata seperti itu. Jadi kita tidak akan dimohon ampunan sampai kapanpun hingga kita memohon ampunan terhadap orang yang sudah kita umpati, yang sudah kita bicarakan. Ini mah bukan aku mau ngomongin orang ya, tapi si Rusdi buset badannya mau pabrik sendal. Lu baru tahu? Buset, gue mah dari SD, makanya hidung gue kena sinus ini. Buset dah, siksa gue dari dulu nih. Oh alah, pantesan ceweknya muntah-muntah mulu, gue kira hamil. Ternyata gara-gara dia bau belerang. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang mengadu domba. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 11, Hammazim masya'im bin namim, yang artinya yang banyak mencela, yang kian kemari mengambur fitnah. Nah, jadi tujuan mengadu domba itu agar orang-orang itu berselisih gitu, akan bertentangan, tidak suka melihat orang lain damai gitu. Nah ini tujuan orang yang suka mengadu domba. Dalam hadis Rasul, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Gitu. Jadi bahayanya kita bergaul, maka harus diperhatikan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita di lingkungan mana kita berada. Nah itu harus diperhatikan agar tidak tergelincir. Nah, adapun sering kita jumpai, ini ada Rasul bersabda pula, "Man kana lahu wajhani fid dunya, kana lahu lisanani min narin yaumal qiyamah." Yang artinya barang siapa yang mempunyai dua muka di dunia, maka ia kelak mempunyai dua lidah dari api pada hari kiamat. Nauzubillah. Misalnya kita berteman ke geng atau grup ini, kita seperti ini. Nah, lalu kita pindah lagi ke teman yang sebelahnya, tetangganya, kita berbicarakan seperti ini. Nah itu jadi kita mempunyai dua muka lah gitu. Jadi kesini dapat, kesana dapat. Yang ingin misalnya diri kita menyelamatkan diri kita. Yang terakhir yaitu penjelasan tentang bahaya memuji. Nah memuji itu terkadang dilarang pada sebagian tempat, karena memuji akan menimbulkan bahaya. Yang pertama itu kadang yang melebihi batas dalam memuji. Nah jika sudah melebihi batas dalam memuji, ia akan sampai kepada dusta gitu. Jadi ingin misalnya orang tua nih, misalnya ngerumpi orang tua, ini anak saya gini. Padahal ia hanya sampai seperti itu, tidak sampai ke sana. Jadi melebihkan pernyataan, melebihkan fakta gitu. Dan akhirnya dusta kan. Lalu yang kedua, bahaya memuji itu kadang dimasuki oleh ria. Ya, karena dengan memuji melahirkan cinta. Sedang ia kadang-kadang tidak menyembunyikan cinta itu dan tidak meyakini semua apa yang dikatakannya. Ya, bahaya yang ketiga itu dalam memuji,
kadang-kadang mengatakan apa yang tidak dibuktikannya dan tidak ada jalan baginya untuk mengetahuinya. Contohnya kita mengagumi seseorang, perempuan nih, menyukai laki-laki itu. Contohnya, iya Allah dia soleh banget, sholatnya rajin gitu, puasanya rajin, padahal kita tidak tahu kan dia seperti apa. Jadi dia memuji-muji orang tersebut, membangga-banggakan. Inilah penjelasan Laki-laki tersebut saya terhadap dari orang kitab lain. atau buku Itu Ihya Ulumuddin yang memuji. mengambil salah satu kitab tentang bahaya lidah, terdapat dalam rubung yang ketiga tentang alam muhlikat, perbuatan yang membinasakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembicaraan saya. Syukran ala ihtimamikum. Ditutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.